Nah, jadi kalau menurut hasil review HRD yang udah aku lakuin dengan CV yang pertama aku, yang ini, jadi inputnya adalah mereka saran kalau misalnya posisi dan juga company dan tahun aktifnya itu disatukan cukup satu line aja, satu apa ya, satu kalimat aja di atas ini ke samping gitu. Jadi enggak bikin space banyak ke bawah. Jadi juga memudahkan HRD juga, karena kan HRD kan satu kali lihat CV atau satu kali lihat portofolio kan butuh waktu yang sangat-sangat cepat. Terus bacanya juga baca screening aja, yang mana waktunya maksimal sekitar 2 menit. Jadi di sini kita memudahkan mereka gimana caranya bisa nangkep CV kita dalam waktu yang singkat. Nah, di sini misalnya nanti Apple Developer Academy. Di sini rupiahnya reguler. Jadi nanti aku juga saranin sih sebelum jump in ke Figma-nya langsung, mungkin misalnya teman-teman ada yang awam aplikasi Figma-nya, simbol-simbolnya, terus navigasinya kayak gimana, pengaturannya ternyata ada di sini. Jadi mungkin bisa lihat video tutorialnya dulu ya di tempat lain mungkin. Nah, Menti at Apple Developer Academy. Terus di sini tahunnya, karena aku udah lulus jadi aku akan update. Waktunya berlangsung dari Februari 2020 sampai Desember 2020. Oke, di sini cukup Feb sampai Desember aja. Tahunnya sama 2020. Nah, di sini penjelasannya bagaimana. Terus di sini pengalaman diskon bersih tahunnya 2017 sampai 2020, 3 tahun pengalamannya, lalu course yang diikuti. Nah, ini aku kenapa aku mengedepankan course dulu daripada education, padahal kan dari segi apa ya, hierarki kepentingan mungkin emang education duluan yang lebih penting. Cuma berhubung di sini case-nya aku adalah career shifting, yang mana background aku nggak sesuai sama lamaran yang aku lamar, makanya aku taruh pengalaman yang inline dulu sama pekerjaan yang mau aku apply. Nah, di sini aku mau apply sebagai user research atau UX design misalnya, jadi aku mengedepankan courses user experience, research sama desain yang lagi aku ambil. Di sini aku ngambil di Coursera. Kita bikin lalu juga aku kebanyakan ikutan free course-nya di Coursera sih. Totally recommended. Mungkin aku akan bikin konten cara mendapatkan free course gratis di Coursera, tapi dengan catatan tanpa sertifikat. Jadi cuma keahlian aja kalau misalnya programnya gratis. Jadi untuk mendapatkan sertifikat kita perlu biaya lagi. Education. Di sini aku di BINUS dan nah, jadi kalau pada case aku, karena aku masih kuliah tapi lama kerja, jadi banyak yang mempertanyakan nanti kerjaan sama kuliahnya kayak gimana, apakah akan terganggu atau tidak. Nah, makanya mungkin di sini bisa step current progress kita di kuliah kayak gimana. Misalnya di sini online learning, bisa kasih kejelasan lagi weekend only. Lalu di sini ongoing, semester berapa, misalnya sih aku lagi proposal skripsi ya, tesis proposal. Nah, jadi saya nggak kesusahan lagi nanti ngejelasin tentang pendidikan ini. Nah, terus juga ada references. Nah, references ini pastikan kontaknya selalu update, barangkali orangnya ganti nomor atau gimana. Lalu di sini ini ya, quote about myself, maybe aku bakalan ganti karena kemarin aku habis nonton YouTube bahwa recruiters atau user manager tuh pengen lihat kita orangnya kayak gimana sih dalam satu garis gitu. Jadi sini aku mau bikin passionate for making this user experience digital product. Lebih kayak gini.
Lalu industri knowledge-nya juga, karena aku lamanya mau jadi user experience, jadi mobile apps development yang berhubungan dengan coding ini udah enggak sesuai. Product design ini termasuk user interface juga dua hal yang beda juga sama user experience, walaupun include di dalamnya tapi beda dan tidak merepresentatifkan keahlian utama sebagai user experience. Jadi di sini aku harus update lagi. Nah, jadi keahlian aku adalah user experience, desain, research dulu karena pilihan utama aku research. Lalu yang kedua baru desain, experience, desain, wireframing, lalu kualitatif, metode analisis, kuantitatif, analisis, dan metode-metode yang kalian ketahui mungkin bisa dituliskan di sini. Ini untuk tes aku ya. Apa lagi metode aku jadi lupa. Soalnya user journey, user flow, apa tuh maps, etc. Ini bisa di qual and quant. Semakin singkat semakin bagus ya, jadi nggak ada repetitif. Ini juga aku mau edit lagi. UX research, UX design, wireframing, benar seperti tools dan teknologi masih sama, ada skills masih sama, kemudian bahasa. Oke, nah lalu aku mau lihat. Nah ini karena portofolio sangat penting untuk bidang yang mau aku lamar, jadi harus banget ya nyantumin link ke portofolio di CV kita. Nah untuk sosialnya juga, karena aku sepertinya nggak akan ngoding dulu buat sekarang, jadi aku hapus GitHub. Lalu Instagram juga aku hapus aja. Bahasa juga mungkin aku hapus aja, karena aku udah pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kalian punya bahasa lebih mungkin dari bahasa Inggris, misalnya bahasa Mandarin, itu bakal jadi poin plus banget sih. Jadi mungkin bisa di step. Terus kita bisa tulis portfolio. Lalu ini aku generate pakai QR generator di Google. Lalu sekarang kita, setelah kontennya beres, kita tinggal mempercantik CV kita ya. Maksudnya dari segi jarak, kanan, kiri, sama, terlihat bukan sistematis. Pokoknya jarak kanan kiri, atas bawah, dicek lagi apakah sama atau tidak. Ini belum keedit. Mungkin harusnya disebutin IPK juga ya di sini. Anyway, kok kayaknya nggak sama fontnya, kayaknya bukan pakai 9 atau 10. Ini juga 10 aja. Ini juga 10.
Geser ke bawah. Ini Command G, grouping, pindah ke bawah, experience, profile, dan cek jaraknya di sini 93 dari nama kita ke atas. Terus kalau dari bawah coba kita cek ini 80, berarti kan masih belum ini ya, belum seragam. Kita geser-geser aja 87, 86 ya, plus minus 1 masih oke lah. Nah jadi terlalu banyak white space, jadi aku geser lagi ke bawah. White space itu lahan kosong yang entah gunanya untuk apa. 92 atas bawah. Nah oke lah. Lalu setelah itu kita klik frame ini keseluruhan. Di bawah sini ada preview. Apakah sudah sama komponen-komponen ini, kita bisa scanning dari luar, lalu kita bisa export as PDF. Oke, search sekarang tanggal berapa? 24 Juli 21 Oke, so ini CV dari aku. Nah, jadi setelah tadi di ekspor ke PDF, ada di file download, ini CV-nya. Jadi dalam satu kali lihat satu kali pandangan mata udah cukup membuat mudah pakai HR untuk scanning CV kita. Mungkin sekian dari saya untuk making CV with me. Terima kasih sudah menemani. See you dalam kesempatan selanjutnya.